Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan di semester 5, tentunya dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu studi kelayakan bisnis. Pada pertemuan pertama sesi ini atau hari ini, yang akan kita bahas nanti adalah rencana perkuliahan selama 1 semester maupun kontrak kuliah. Oke, kita next. Apa yang ada di dalam sesi hari ini yaitu introduction ya, perkenalan dosen dan mahasiswa. Berhubung sudah kenal antara dosen dan mahasiswa, saya dan panjenengan semua, jadi ini nanti saya skip, saya lewati. Student roles, ini juga kesepakatan dan kontrak kuliah juga sama dengan semester-semester sebelumnya, jadi nanti juga saya lewati. Kemudian silabus, asesmen, Q&A ya, penilaian mahasiswa dan tanya jawab. Oke, ini saya next. Kemudian about use tentang SKB, tata tertib mahasiswa. Ini tadi karena sama dengan semester-semester sebelumnya, jadi di sini oke, kita skip ya, untuk kita next aja. Oke, ini adalah rencana pembelajaran kita ya. Ini sebenarnya harusnya rencana pembelajaran ya. Jadi pertemuan pertama pendahuluan kontrak kuliah ya, silabus penilaian. Pertemuan kedua yaitu SKB dan ruang lingkupnya. Kemudian pertemuan ketiga aspek pasan dan pemasaran. Kemudian dilanjut dengan pertemuan keempat ya, masih dengan aspek pasar dan pemasaran. Pertemuan kelima aspek manajemen. Pertemuan keenam aspek SDM, ketujuh penilaian investasi, kemudian UTS. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa itu SKB belajarnya mengenai aspek-aspek? Iya, betul. SKB itu adalah kita yang belajar nanti mengenai tentang aspek pasar, aspek pemasaran, kemudian aspek SDM, ya, kemudian aspek keuangan, aspek produksi, AMDAL, aspek hukum, dan lain sebagainya. Nah, itu aja yang nanti akan kita pelajari. Untuk itu, ya, kenapa SKB itu penting, ya? Karena SKB itu nanti menentukan apakah bisnis itu layak atau tidak layak untuk dijalankan. Ya, jadi SKB itu kan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang bisnis atau usaha yang akan dijalankan dari berbagai aspek. Nah, berbagai aspek itu ya, aspeknya itu tadi, ada macam-macam. Dalam rangka menentukan suatu bisnis potensial atau tidak untuk dijalankan ke depannya. Makanya besok ketika kita atau kalian ingin mendirikan sebuah usaha, ya, itu nanti wajib di studi kelayakan bisnis. Oh, untuk 5 tahun ke depan ternyata bisnis ini potensial. Untuk 10 tahun ke depan atau jangka panjang ini potensial, berarti dijalankan. Ya, bagaimana mengetahui besok apakah layak atau tidak layak dijalankan? Nah, nanti kita hitung menggunakan aspek keuangan, ya, menggunakan aspek pasar. Ya, nanti kita bisa meramalkan berapa calon customer kita, ya, kemudian nanti di aspek keuangannya, ya, nanti kita bisa melihat kapan atau berapa lama modal itu kembali. Ya, berapa lama nanti labanya, ya, nanti ada ya ARR, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa SKB ini penting atau memang harus dilakukan?
Ya, karena untuk bukan menghindari sebenarnya. Kalau bisnis itu pasti ya ada risiko. Tapi nanti untuk mengurangi risiko terjadi kerugian. Setidaknya risikonya kalau misalnya itu terjadi kerugian tidak terlalu besar. Kemudian nanti bisa memudahkan planning atau perencanaan ke depannya. Apa yang harus dilakukan? Strategi-strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah bisnis. Kemudian memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya, nanti organisasinya nanti enak kalau ada yang namanya studi kelayakan bisnis. Misalnya di aspek SDM kita bisa tahu ya peramalan kebutuhan tenaga kerja untuk usaha yang skalanya misalnya kecil, sedang atau besar itu berapa. Nah, itu nanti akan kita bahas di situ. Kualifikasi atau kebutuhan karyawan ya untuk usaha A, B, C itu kualifikasinya apa? Ya, nanti itu kita akan belajar di situ. Kemudian kenapa SKB itu penting dan memiliki beberapa tujuan, yaitu memudahkan kita dalam pengawasan dalam bisnis. Ya, karena ada banyak aspek tadi, otomatis nanti bisnis itu bisa diawasi atau dikontrolin. Kemudian memudahkan pengendalian dari bisnis. Nah, dari beberapa tujuan tadi muncullah nanti manfaat. Ya, kenapa kita belajar di SKB ini punya manfaatnya? Ini masih kulitnya aja yang kita uncai bahasa Jawanya atau kita kupas ya. Jadi kita belum masuk ke dalam ke intinya, ini baru pendahuluannya dulu. Nah, manfaat studi kelayakan bisnis itu nanti bisa lebih memahami peluang yang ada. Ya, tentunya ingat bisnis di zaman sekarang itu udah menjamur semuanya. Udah banyak yang ada. Tapi bagaimana kita bisa mencapai peluang itu dibandingkan dengan pesaing kita. Kemudian kita bisa manfaat yang lagi adalah menguji konsep bisnis. Jadi kita bisa menguji kelayakan bisnis itu, kita bisa melihat dibuat sampai sejauh mana konsep bisnis yang kita jalankan. Terutama pada saat mengalami risiko atau problem. Ya. Kemudian menambah kepercayaan diri PD. Ya, kalau misalnya kita sudah menguasai ya tidak harus menguasai ya, kita sudah bisa melihat aspek-aspek yang banyak di dalam SKB itu. Lebih baik lagi nanti kalau kita bisa menguasai semuanya, kita akan tambah PD. Karena apa? Aspek SDM nih. Ya, berarti saya harus tahu itu. Ya, saya punya UMKM. Berarti karyawan yang harus saya miliki adalah 10, itu PD namanya. Daripada kita tidak punya aspek SDM atau belum mengetahui tentang dikelayakan bisnis, kita nanti akan bingung. Wah, karyawannya yang dibutuhkan ini harus berapa ya? Dengan skala industri UMKM seperti ini. Ya, mungkin nanti badan hukum ya atau CV ataupun nanti bisa yang lebih tinggi lagi PT, wah ini harus berapa ya? Nah, itulah makanya kita belajar studi kelayakan bisnis. Kemudian keuangan dan modal. Manfaat yang lainnya adalah keuangan dan modal. Melalui SKB ini kita bisa menentukan nanti besarnya modal yang dibutuhkan untuk bisnis yang akan kita jalankan itu berapa. Sehingga terhindar dari kekurangan modal ketika bisnis sudah dijalankan di tengah jalan. Bahaya kalau misalnya nanti di tengah jalan kekurangan modal. Padahal kita misalnya sudah kontrak tender misalnya. Itu bisnis-bisnis yang besar misalnya. Ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui modalnya sekian. Ini dilaksanakan modal sekian ini untuk berapa waktu. Beberapa waktu, 1 atau 2 tahun modal ini bisa kita gunakan. Seperti itu. Kemudian intinya ya di dalam melakukan SKB itu yaitu untuk menghindari risiko kerugian yang lebih banyak atau lebih besar. Nah, ini adalah kita membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke intinya, biar kita tahu ya ngopo toh kok kudu sinau SKB. Apalagi ini di ekonomi Islam kan, Pak, ini kan ekonomi Islam, kenapa harus ada SKB? SKB itu digunakan di semua lini atau semua prodi juga bisa. Ya, anak-anak ekonomi Islam kan besok jadi calon entrepreneur syariah.
Kalau misalnya jadi entrepreneur syariah, wirausahawan, wirausaha atau pengusaha, itu perlu seperti ini, SKP. Ya, makanya dulu kita pernah belajar tentang pengantar manajemen, kemudian diturun lagi nanti menjadi pengantar bisnis, dalam pengantar bisnis nanti di situ nanti kalau udah lulus nanti ada manajemen SDM Islam, pemasaran syariah, keuangan Islam, ya. Nah, masuknya kalau itu sudah lulus semua, baru kita belajar tentang SKB maupun kewirausahaan ke depannya. Nah, oke, kalau ada pertanyaan silahkan nanti langsung aja kita diskusi di LMS ya, Learning Management System, karena untuk kuliah ke depannya, karena kita masih daring, kita akan menggunakan LMS ya, LMS Unisnu, di mana di sana mulai dari download materi, kemudian mulai dari presensi perkuliahan, kuis maupun penugasan, semuanya di LMS. Jadi jangan lupa ketika melakukan login LMS, langsung itu jam mata kuliah yang sudah ditetapkan atau waktu mata kuliah yang sudah ditetapkan, langsung klik presensi ya, submit attendance ya, kemudian klik di kotak itu, jangan lupa karena nanti di sana ada tulisan self record, berarti sudah melakukan absen mandiri, karena absen mandiri ini nanti secara otomatis masuk di absen kalian ya, langsung record di sistem. Oke, nanti kita langsung diskusi aja di Learning Management System karena di sana ada menunya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.